Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, beberapa hari lalu saya membuka TikTok dan ada di beranda saya video dari Guru Gembul ya. Dia memberikan komentarnya terhadap boykot yang diterbitkan oleh pemerintah dan juga MUI yang juga menyatakan boykot terhadap produk-produk Israel dan juga produk-produk yang mendukung Israel tersebut. Nah, menurut Guru Gembul ini, kalau mau boykot jangan tanggung-tanggung ya. Dan dia ungkapkan beberapa hal penting yang disampaikan di dalam video ini. Nah, sebelum itu kita dengarkan cuplikan video dari Guru Gembul ini. Fatwa MUI bahwa sebaiknya kita tidak menggunakan produk-produk Israel atau produk-produk yang berafiliasi atau yang diduga mendukung Israel atas penjajahannya terhadap Palestina. Gitu kan, MUI mengatakan seperti itu. Kemudian ada list dari mana-mana gitu, list boykot produk yang berikut ini: Royco, Starbucks, McD. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Baraya bagaimana? Ya maksud saya gini Baraya, please lah, kalau misalkan kita mau melawan Israel, kalau memang benar-benar kita bikin sebuah premis bahwa Israel sama dengan penjahat, karena itu kita harus melawan penjahat, maka kita harus melawan Israel. Agaklah yang sederhananya kayak gitulah. Nah, bagaimana cara ngalahin si penjahat itu? Ya sederhana, yang pertama itu adalah kembangkan minat baca agar kita jadi ahli strategi dan agar kita ngerti strategi asing. Kemudian garap ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketergantungan sama produk-produk Israel dan produk-produk Barat. Kan masalahnya itu adalah kita nggak bisa ngeboikot karena kita butuh mereka gitu, lebih-lebih daripada mereka butuh kita. Jadi kita mau boikot ini, boikot itu ya. Kalau semacam Royco, Rinso yang kayak gitu ya kita bisa cari penggantinya gitu. Kita misalkan Burger King kita boikot, ya gak ada apa-apa karena misalkan ada burger yang di pinggir jalan yang 10 ribuan gitu, itu juga bikin kenyang. Oke, bisa. Cuman masalahnya kan kita hampir sepenuhnya ketergantungan pada produk-produk Barat dan produk-produk Yahudi. Jadi gimana cara agar kita sukses memboikot? Ya kita jangan ketergantungan teknologi kepada mereka. Gimana caranya? Ya kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi masing-masing. Oke teman-teman, itulah yang disampaikan oleh Guru Gembul ini. Dan menurut saya apa yang disampaikan ini sangat logis dan memang seharusnya seperti itu. Tapi mungkinkah pemerintah kita atau Indonesia melakukan boykot secara full ya? Menurut saya itu tidak akan mungkin. Memang dampak boykot itu teman-teman memang sangat besar pengaruhnya. Dan pengaruhnya bagi Israel dan juga bagi Indonesia itu sangat besar. Memang kalau sekarang dilaksanakan boykot, dampaknya itu 1 sampai 2 tahun ke depan. Karena memang kalau ini serius dikerjakan, maka akan berdampak besar bagi perekonomian baik di Israel dan juga Indonesia. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah saat boykot barang atau produk Israel dilakukan, apakah sasarannya supaya perekonomian Israel melemah atau segala sesuatu yang sifatnya membantu Israel melemah? Yang harus kita perhatikan, apakah hanya itu yang harus kita pikirkan? Tentu tidak. Dalam melaksanakan boykot, kita juga di dalam harus memperhatikan. Karena dampaknya adalah sumber daya manusianya. Dulu mereka bekerja di perusahaan yang Kristen. Karena ada dampak boykot ini, maka penyebabnya adalah terjadi pengurangan karyawan. Dan dampaknya kepada orang Indonesia itu sendiri. Dan ini perlu dipikirkan baik-baik. Nah, media sosial yang ada ini, semua produknya mayoritas dikelola dan dimiliki oleh orang non-Islam. Itu berarti pemerintah perlu memikirkan. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier mengatakan bahwa tidak ada gunanya kalau kita boykot produk-produk Israel. Karena apa? Tidak berdampak baik, tidak berdampak bagus bagi pemerintah kita. Jadi kalau kita bicara soal boykot,
pasti akan panjang ceritanya. Karena itu perlu pertimbangan dengan sangat baik, sangat matang dan bijak, sehingga tidak berdampak buruk kepada perekonomian di dalam negeri dan juga menyebabkan pengangguran bagi pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk yang diboikot. Memang saya dengar dari MUI juga mengeluarkan klarifikasi, mereka tidak pernah meliris daftar-daftar produk yang harus diboikot. Tetapi kita berharap supaya apa yang dicanangkan oleh pemerintah betul-betul bijak, dan kita terus mendukung memang supaya Palestina dan Israel itu perang ini dihentikan, sehingga kita doakan supaya ada titik temu sehingga kelak nanti Palestina dan Israel mengalami perdamaian. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.